Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai untuk memuji nama-Mu melalui puji-pujian yang akan kami persembahkan. Biarlah pujian ini memberikan terobosan bagi hati kami masing-masing, agar lebih dan lebih lagi dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah pujian-pujian yang kami persembahkan hari ini selalu berdiam di dalam hati kami dan juga menemani kami semua dalam menjalani hari-hari kami di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami angkat doa-doa kami pada pagi hari ini hanya melalui nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita memujikan dengan Dia. Kita tidak memuji, tidak menyembah Dia dengan perasaan, ya, tetapi keberadaan Dia bersama-sama dengan kita ini kita bisa rasakan, kita bisa alami. Dan yang utama adalah kita percaya bahwa apapun yang kita bawa hari ini pada hadapan Tuhan, yang mau kita serahkan pada Dia, terpunya kerinduan untuk kita lepaskan itu dan kita jujur di hadapan Dia. Sehingga setelah ini semua benar-benar Tuhan mau kita mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Amin. Kita memuji dengan sukacita surga, bukan sukacita dunia ini, tapi sukacita surga. Di mana sukacita itu tidak pernah habis, hanya ada dari surga, curah kekuatan bagi jiwa.
Kami adalah karya terbesar karena kasih-Mu yang tinggi, karena hati-Mu yang mulia. Jadikan kami sebagaimana kami ada hari ini untuk memuliakan-Mu.
believer in all of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every time, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is free. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Oh, Jesus.
have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, goodness running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you every day. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you every day. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life
desperate for you, desperate for you. I surrender. Bless my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With outstretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is fully born to this. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet no high, but through Christ. The night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side
the Savior, He will stay. I lay her home in weakness and joy. For in my need, His power is there. To this I hope, my Savior will defend me. Through the deepest He will remain. All the night has been warm, and I serve overcome, yet not I unto Christ in me. No faith I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price has been paid. For this life and suffer from my Father, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my faith. All the same I will live, I can see I am free, yet not I, but to Christ in me. I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory and the more to me. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory ever to me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yes, not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yes, not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Oh, Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian kami Tuhan sebagai rasa terima kasih kami, ungkapan rasa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan hidup, untuk perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, pertolongan yang selalu kami dapatkan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih dan mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami sudah bersih. Tuhan, kiranya segala pujian bersih kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja ya Tuhan. Di mana hati Tuhan disenangkan, Engkau akan
memberikan berkat-berkat mujizat Amin. yang sungguh luar biasa yang boleh kami Yes. rasakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau menerima berkat firman Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena setiap firman-Mu akan mengajar Tuhan bagi kami, Ya. menegur bagi kami Tuhan, mengingatkan bagi Ya, Tuhan amin. kami, akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami untuk kami melangkah sungguh berhati-hati karena hanya mendengar perkataan-Mu saja Tuhan yang akan kami ikuti Ya. di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap menerima berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel Kerstantau. Tuhan Yesus memberkati beliau, biarlah semua apa yang beliau sampaikan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar nama-Mu, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami percaya, yang kami sembah. Amin. Amin. Shalom. 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 Apa hari ini? I'm blessed. blessed. Haleluya. Saya akan meneruskan topik tentang Tritunggal ya. Dan hari ini kita ada bicara tentang Roh Kudus. Hari ini kita bicara tentang Roh Kudus, yaitu apa? Roh Kudus yang memeteraikan. Ini dia sebagai jaminan kita, ya. Jadi Roh Kudus ini satu-satunya ya yang menjamin kita, tidak ada yang lain, ya. Dan itu cukup. Jaminan itu seperti apa sih? Meterai Roh Kudus itu seperti apa? Hari ini kita belajar, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tenang hidupnya, kita damai sejahtera. Apapun yang terjadi dari luaran kita ini, ya, satupun itu tidak akan bisa mengkontaminasikan atau apa ya, membuat kita ini kotor. Gitu. Amin. Ya, seperti botol aqua ada segelnya itu, nggak ada yang bisa ya mengotori air yang di dalamnya. Ya. Nah, di dalam seluruh karya keselamatan, ya, Bapa yang memilih kita dan mengasihi kita. Amin. Dan Yesus itu menebus dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, Roh Kudus ini yang menerapkan dan menghidupkan, ya, kehidupan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan Roh Kudus ini tampil sebagai pribadi yang meneguhkan, ya, meyakinkan. Kalau sampai kita kurang yakin, ya, nah jangan-jangan kita kurang memperhatikan meterai kita, seperti itu, ya, jaminan itu. Roh Kudus ini tampil sebagai pribadi yang meneguhkan, memeteraikan dan menjamin kita. Bukan saya menjamin, ya, tapi ini perkataan-perkataan Tuhan dan Roh Kudus sendiri hadir, ya. Dia masuk dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Dia berkata, "Nih loh, aku sudah menyatu dengan kamu dan gak ada jalan lain, aku gak bisa memisahkan diri dari kamu. Gak ada alasan lagi kita untuk khawatir dengan apapun juga." Amin. Amin. Ya. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Silakan dibaca. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Katakan jelas toh? Roh Kudus memeteraikan. Ini pernyataan Allah sendiri, ya. Roh Kudus memeteraikan kita dan memberikan roh dalam hati, ya, sebagai jaminan. Jadi Tuhan yang cuma sekedar bicara, ya, dia cuma sekedar janji, tapi meneguhkan dan memeteraikan janji itu bahwa ini pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Siap perkataannya pasti terjadi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa segala yang dikerjakan Bapa dan Anak itu diteguhkan dan dibuktikan oleh Roh Kudus. Itu tugasnya seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, Roh Kudus itu meterai. Meterai itu apa?
Meterai itu adalah bukti kepemilikan. Nah, kalau kita dimeteraikan oleh Bapa dan Roh Kudus, berarti kita ini bukti apa? Kepemilikan dari Bapa. Ya, seperti stempel raja pada dokumen resmi. Dokumen resmi dikasih stempel, artinya apa? Dokumen ini milik raja. Dan semua yang tertulis di situ adalah perkataan raja. Amin. Dan meterai Roh Kudus adalah tanda bahwa kita ini milik Bapa sepenuhnya. Sepenuhnya. Jadi Bapa tidak utang dulu enggak, ya kan? Artinya milik sepenuhnya itu kita ini sudah dibayar lunas dan tidak ada utang sama sekali. Gitu, ya. Jadi kita lihat di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi pedoman hidup kita, meterai itu ada ya, itu menjadi jaminan. Roh Kudus menjamin perkataan, setiap perkataan di dalam Injil dengan kebenaran firman itu adalah Injil keselamatanmu. Jadi kalau kita pakai meterai itu, ya, hidup kita dijamin, dimeteraikan untuk apa? Untuk selamat. Amin. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan yang Roh Kudus yang dijanjikannya. Caranya apa kan? Percaya. Ya. 2 Timotius 2:19. 2 Timotius 2:19. Ya, cara seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, ya, dasarnya aja sudah teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Jadi seperti ini. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu artinya apa? Tuhan mengenal kita. Mengenal itu artinya apa? Sudah beberapa kali saya ajarkan. Mengenal itu apa? Intim. Tuhan intim dengan kita kepunyaannya. Dia gak ragu bicara kamu kepunyaanku loh. Dia gak jijik sama kita. Walaupun kita sering berbuat dosa atau sering berbuat kesalahan atau sering kita menggerutu, ya, dia gak menolak kita. Karena apa? Kita ini kepunyaannya dia. Amin. Ya, dan dia nggak bisa melanggar meterainya itu sendiri. Ya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya apa meninggalkan kejahatan? Percaya penuh pada apa setiap caranya, percaya dengan meterainya, percaya dengan apa yang diajarkan itu. Amin. Ya, bukan berusaha untuk berbuat baik, enggak. Tidak seperti itu. Seperti banyak gereja yang mengajarkan kamu harus berbuat baik, kamu harus menjadi layak supaya kamu diterima Tuhan. Tidak seperti itu kita. Ya. Karena kita sudah diterima oleh Tuhan, karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, dan karena kita sudah dibenarkan firman Tuhan sendiri ngomong, maka kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam perbuatan baiknya Tuhan. Kita hidup seperti Dia hidup. Kita hidup karena kita sudah dilayakkan oleh Dia. Amin. Ya. Karena apa? Kita selamanya tidak akan bisa berbuat baik sesuai dengan standarnya Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Segala kesalehanmu bukan segala kejahatanmu, bukan segala perbuatan dosamu. Dia bilang seperti ini, segala kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan itu apa sih? Ya cuma perbuatan baik. Orang anggap itu kudus, saleh itu benar dan kudus. Ya, itu di hadapan Tuhan itu kain kotor. Dan bahkan firman Tuhan seperti ini, dia ngomong tentang kesalahan tertinggi itu apa? Hukum Taurat atau? Dia bilang, ketika engkau melakukan tidak ada orang yang dilayakkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini hukum tertinggi tentang kebenaran Tuhan.
Dan ketika orang melakukan itu, ya, tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan saya anti kebaikan, bukan saya anti perbuatan baik, ya. Tapi selama kita melakukan itu dengan berdasarkan ya usaha kita, pola pikir kita sendiri, tidak layak ya. Tetapi kabar baiknya, ya, walaupun kita masih seperti itu, ya, Tuhan tetap menerima kita. Amin. Amin. Sampai kita mengerti, bergantung penuh sama Dia. Ya. Nah, lanjut ya. Bapa memilih kita, ya, kemudian Roh Kudus menandai kita sebagai miliknya secara permanen. Seperti kita dipilih, aku memilih dia misalkan, aku memilih Mas Yudi. Kalau aku udah pilih Mas Yudi, kasih tanda, dia sudah milih. Supaya apa? Supaya bukan dia supaya nggak lupa, gitu ya. Tapi supaya semua dunia tahu bahwa Yudi miliknya Tuhan. Amin. Amin. Seperti ketika Mas Yudi dan Mbak Rere menikah, kenapa harus dimeteraikan? Kenapa harus dibikin perjanjian yang tertulis, yang termeterai? Kenapa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Mas Yudi dan Mbak Rere adalah suami istri. Amin. Ya. Supaya tidak ada yang ganggu-ganggu lagi gitu, ya. Dan yang terpenting bukan hanya itu. Dan yang terpenting adalah kita tahu dengan percaya itu, kita tahu siapa kita. Siapa Mas Yudi di hadapan Mbak Rere, siapa Mbak Rere di hadapan Mas Yudi, siapa kita ini di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu persis siapa kita. Amin. Ya. Dalam kasih karunia, meterai ini bukan hasil usaha kita, dan kita tidak memeteraikan diri, Allah yang memeteraikan. Jadi bukan kita yang berusaha untuk kita menerima meterai itu, tidak. Bukan kita yang berusaha untuk kita layak menerima meterai itu, tetapi Allah yang memeteraikan. Itu murni pemberian anugerah, cuma-cuma tanpa syarat. Amin. Amin. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu memeterai yaitu apa? Bukti keamanan dan perlindungan kita. Ya. Kita lihat dalam Esther. Esther kita lihat 8 ayat 8. Esther 8 ayat 8. Yuk silakan baca Esther. Ayo Esther baca. Esther 8 ayat 8. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan yang dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Amin. Amin. Tidak dapat ditarik kembali. Kita sekali menjadi milik raja, tidak ada yang bisa menarik lagi. Raja pun tidak bisa menarik lagi gitu. Amin. Ya. Daniel 6 ayat 17 baca. Daniel 6 ayat 17. Daniel 6 ayat 17. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Amin. Amin. Ada keamanan, ada perlindungan di situ. Ya, dia berani nama apa ya? Ketika Roh Kudus ini menutup roh kita yang telah dilahirkan kembali, supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi oleh daging, tidak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan kita yang masih kedagingan. Ya. Ini sejalan dengan kasih karunia. Keselamatan terjaga bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh roh yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita masih punya keinginan-keinginan daging, karena kita masih mau berbuat dosa, kesalahan, atau kita masih suka kecewa, jengkel, iri dan lain sebagainya, ya masih bisa nggak? Bisa. Itu semua nggak akan membuat roh kita rusak. Amin. Karena apa? Karena dari meterai tadi. Ya, nggak bisa. Artinya apa kalau nggak bisa?
identitas kita tetap hidup. Walaupun kita belum sempurna, identitas kita di dalam Tuhan. Bapa melihat kita seperti Bapa melihat Yesus. Amin. Seperti itu. Kabar baik ya? Baik. Kabar baik. Dan kalau itu kabar baik, terapkan dalam hidup kita. Aku itu tiap hari. Dan beritakan kabar baik itu supaya banyak orang itu menerima itu semua. Ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu pada hari penyelamatan. Ya. Ilustrasinya seperti ini, seperti buah yang diawetkan dalam toples kedap udara. Roh kita ini ditutup oleh Roh Kudus sehingga apa? Kehidupan baru di dalam Kristus tidak bisa dirusak oleh dunia. Dosa maupun iblis tidak bisa. Karena sudah ditutup rapat. Amin. Amin. Ya. Nah, Roh Kudus itu yang ketiga apa? Arrabon, namanya Arrabon. Apa itu Arrabon? Ya, uang muka warisan kita. Dia sebagai jaminan kita menerima semua milik Tuhan, warisan kita. Ya, Paulus menyebut Roh Kudus sebagai Arrabon, yang itu apa? Uang muka, uang jaminan, tanda pasti, nah ya, tanda pasti bahwa seluruh warisan akan diberikan. Amin. Amin. Mau nggak terima warisan? Mau. Jangan rebutan. Masing-masing dikasih penuh ya. Jangan rebutan. Ya. Kalau orang rebutan warisan itu tandanya dia nggak yakin bahwa dia akan menerima seluruhnya. Amin. Amin. Ya. Makanya orang yang suka iri, suka apalagi dia sombong atau dia nggak yakin gitu. Ya. Dia nggak pede bahwa dia itu penerima warisan kerajaan surga. Ya. Efesus 1:14 katakan Roh itu adalah jaminan bagian kita. Ya, Efesus 1:14. Katakan seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita ya kan? Bukan bagiannya dunia ini. Bagian kita orang percaya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya. Jadi yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Amin. Jadi itu jaminan bahwa kita ini pasti akan menjadi milik Allah secara penuh gitu loh. Untuk memuji kemuliaannya. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, bukan kita yang mempersiapkan diri, ya kan? Bukan kita yang mengusahakan. Di sini jelas kan? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengalirkan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Amin. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini kepastian. Allah berani jamin, dia aja ya, dia ngomong aja orang mestinya percaya, amin ya? Tapi dia nggak cuma bisa dipercaya, tapi dia juga memberikan jaminan atas apa yang sudah dia bicarakan dan apa yang sudah disediakan untuk kita orang percaya. Ini saya belajar ini, saya merasa ini, siapa Tuhan? Kenapa kau begitu luar biasa mempersiapkan masa depan kita ini? Apa ya? Yang nggak mungkin manusia manapun melakukan. Ya. Sebegitu berharganya kita di mata dia. Sampai sama seperti kita punya orang tua gitu. Sampai kapanpun selama dia ada, dia masih akan menjaga kita, benar nggak? Ya. Nah itu. Kemarin Jogja banjir aja, saya langsung besok kamu banjiran ya kan tidak pahaman gitu. Padahal ada banjirnya juga, cuma nggak sampai kosnya dia. Tapi dia perjalanan dia juga nggak melewati banjir. Tapi namanya kaluran banjir, bayangin kaluran dan tinggi gitu. Artinya kalau banjir berarti ada air dari atas turun ke situ terus gitu, dan bergenang di daerah yang begitu. Ya. Nah itu kan bahaya. Buat bapak ya seperti itu. Nah sama.
Bapak sudah mempersiapkan keamanan kita. Amin. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan itu cukup, lebih daripada cukup. Bapak telah menetapkan warisan. Anak telah membayar lunas. Jadi aku ini punya harta nih, minta warisan pada istri, ya kan? Terus Yesus, oke, tapi dia harus kita ambil dulu, dia harus kita bayar dulu, dan Tuhan sudah membayar istri lunas. Amin. Untuk menjadi kepunyaannya. Kalau belum menjadi kepunyaannya, mau dikasih warisan gimana? Nggak bisa. Ya, pasti akan diprotes. Dia akan bilang, loh itu bukan anakmu, kenapa kamu kasih warisan? Tapi ketika Yesus datang dan dia mengambil kita, membayar lunas kita melalui darahnya di atas kayu salib, kita dibayar lunas menjadi milik Allah. Amin. Nah, Roh Kudus dia bukan sekedar tanda, dia adalah bagian awal dari warisan surga itu sendiri. Roh Kudus ini bagian awal dari warisan surga itu sendiri. Ya, jadi jelas di situ ya. Bapa ini merencanakan dan menyediakan segala sesuatunya. Yesus juga berbeda, dia menyelesaikan kita, hidup kita harus selesai, harus sempurna untuk menjadi milik Bapa sepenuhnya. Nah, Roh Kudus memeteraikan, dia selain memeteraikan menjadi jaminan kita akan memperoleh semua warisan itu, dia juga bagian dari warisan itu. Amin. Apa baik? Ya, jadi tanpa Roh Kudus, ini artinya tanpa Roh Kudus. Artinya saat saya bilang tanpa Roh Kudus ini kita harus berpikir, kalau aku tanpa Roh Kudus, kalau aku mengesampingkan Roh Kudus, kalau aku tidak menyadari dia ada, karena kenyataannya dia sudah ada itu. Karena kita sudah lahir baru. Jadi bukan lagi aku ngomong tanpa Roh Kudus, tapi kadang-kadang hidup kita ini seperti kita nggak punya Roh Kudus gitu. Ya, kita kadang-kadang masih lupa, ya, bukan lupa kuncinya ya mas. Tapi bahwa kita lupa kalau kita ini sudah punya Roh Kudus dalam hidup kita, gitu. Ya. Nah, tanpa Roh Kudus tidak ada. Kalau nggak ada Roh Kudus, rencana Bapa itu tidak bisa kita alami. Karya anak tidak bisa kita terima. Dan iman orang percaya itu tidak diteguhkan. Percuma kita punya iman. Ya, akhirnya kita akan berusaha seperti apa yang menurut kita baik, gitu. Seperti apa yang menurut kita saleh, seperti apa yang menurut kita bijaksana, itu yang kita lakukan. Padahal itu semua apa? Sia-sia. Ya. Tapi dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya kesadaran kita adalah bahwa kita punya Roh Kudus, segala karya Allah Tritunggal ini dalam hidup kita itu menjadi nyata, pasti dan tidak bisa digoyahkan. Itu semua pure kasih karunia. Amin. Bukan usaha kita. Firman Tuhan katakan seperti ini, hendaklah engkau dingin sekalian atau panas sekalian. Artinya hendaklah engkau ini adalah perbuatanmu sekalian. Jangan engkau benar-benar punya iman, karena orang percaya hidup karena iman. Jangan kamu ada di tengah-tengah. Firman Tuhan katakan kalau engkau tidak dingin atau panas, engkau tidak akan membuat apa-apa. Emang toh. Kalau kita mau Yowes dengan usahaku sendiri, aku pasti berhasil, aku pasti Yowes. Jangan pakai iman. Kalau kita pakai dua-duanya nggak akan berhasil apa-apa. Makanya kadang-kadang kita pergumulan apapun, nggak selesai ya Tuhan. Aku udah berusaha, aku udah ikhtiar, aku udah percaya sama kamu, ya kan? Nah itu, akhirnya berarti kita ada di dua area. Sehingga apa? Masalah kita nggak selesai, mungkin tambah buruk, dan akhirnya apa? Kita kehilangan jaminan itu sendiri. Bukan kita kehilangan Roh Kudus, tapi akhirnya apa? Kita merasa, oh ya, ternyata aku harus berjalan sendiri. Aku minta tolong dari Tuhan juga nggak dijawab apa-apa. Karena kita selalu ada di tengah-tengah. Percaya, mengandalkan perbuatan sendiri, ya perbuatan sendiri. Firman yang bilang seperti itu.
Tuhan saya. Ya kan? Artinya kalau firman yang seperti itu pasti akan terjadi kalau kita lakukan. Ya. Segala apa yang segala apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Makanya apa? Tuhan bilang, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang indah, pikirkanlah apa yang berguna, pikirkan itu. Ya. Supaya apa? Supaya karena dari Tuhan itu tidak ada yang baik gitu. Amin. Amin. Ya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, walaupun kita nggak rasakan itu. Tapi seperti kemarin waktu khotbah tentang tembok Yeriko, ya kan? Berapa hari tembok Yeriko sendiri? Berapa hari? 6 hari. Dan hancurnya di hari berapa? 7. Di hari pertama sampai hari ke-6 diputerin, mungkin doa keliling, rolling dan lain sebagainya. Ada yang geser nggak tadinya? Enggak. Tidak ada. Kita tidak pernah melihat perubahan itu. Tetapi ketika kita setia, ya, kita setia, Tuhan sedang mengerjakan dan itu tidak pernah kita lihat. Di hari ke-7, Yosua coba lagi bersoraklah, bukan bersorak putus asa. Aduh Tuhan, sebelum dino Tuhan, sudah bertahun-tahun Tuhan nggak ada perubahan gitu. Berteriak karena apa? Putus asa, tidak itu. Yosua bersorak kemenangan gitu, itu sudah menang. Temboknya sudah diruntuh belum? Belum. Tapi dia sudah menyorakkan kemenangan. Nah, itulah jaminan perkataan Tuhan. Dan cuma bilang begini Yosua, kalau engkau berjalan, kalau engkau merenungkan kitabku, Tauratku siang dan malam, engkau akan berhasil dan beruntung. Itu yang dipegang Yosua. Engkau taat, ya, engkau lakukan apa aja perkataan. Artinya, kalau melakukan apapun, ya kan, sambil aku lakukan, sambil aku kerja, aku percaya Tuhan, itu namanya bukan ketaatan, itu namanya ikhtiar. Bahasa dunia. Kalau aku ikhtiar, aku berbuat, nanti alam semesta akan ikuti. Nah, kan telah keren itu alam semesta. Tuhan ya ada seperti itu. Alam semesta itu tunduk pada kita. Amin. Amin. Ya, kuasa kita jauh lebih alam semesta. Ya. Tapi ketika kita percaya, kalau kita tidak percaya kita tidak bisa taat. Kalau kita percaya dan kita lakukan, gitu. Percaya pada firman-Nya dan pada siapa yang berfirman. Tuhan bilang jangan keliling 6 hari. Logika masuk logika nggak? Tembok sebal itu, ya katanya berapa? 4 kereta kuda lewat di atasnya itu. Berapa lebarnya itu? Ya hanya dengan keliling tok apa itu bisa ambil. Kemudian gara-gara teriakan sorak-sorai bahasa Israel, ya ilmu pengetahuan melidiki nih, bisa kalau diteriaki dengan kekuatan suara yang segitu besarnya, itu bisa merobohkan bangunan. Selidiki, kira-kira masuk akal nih. Pernah dengar gulek ya? Soal gulek, ada yang ambruk ya itu. Kalau misalkan karena kerasnya suara teriakan bangsa Israel itu membuat tembok itu ambruk, misalkan ya, tidak cuma tembok, telinga pun ikut budek. Kita juga ikut rontok pasti, ya kan? Tapi itu benar-benar murni pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Karena iman, karena percayanya umatnya, percayanya pemimpin Yosua. Ya, siapa? Apa bangsa saya pakai godam, tidak kan? Kerja keras untuk merobohkan, enggak. Cuma bersorak kemenangan. Artinya apa? Setiap hari kita percaya dengan adanya Roh Kudus itu menjadi jaminan keberhasilan kita, menjadi jaminan perlindungan kita, menjadi jaminan apa yang kita harapkan itu terjadi. Amin. Amin. Jangan pakai usaha kita, kesel terus ini. Ya,
Kalau udah kesel nanti repot. Artinya apa? Kalau kita panik, kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa meluapkan iman kita. Kita nggak bisa sepakat dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? 1-2 orang sepakat di dalam namaku. Artinya apa? Kita sepakat di dalam Tuhan. Sepakat dengan apa yang Dia katakan. Aku ada. Artinya aku ada apa? Aku mengerjakan apa yang aku mau di dalam kehidupan keluarga. Dan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan keluarga kita apa? Kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Kebaikan. Pemulihan atau sakit penyakit? Pemulihan. Pemulihan, kesembuhan. Apapun itu bentuknya. Ya. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena semua yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu terjadi dalam kehidupan kami oleh karena anak-Mu yang sudah menuntaskannya di atas kayu salib. Dan bahkan hari ini kami mempunyai meterai yang tidak tergoyahkan, Amin. yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bersahabat kami Yes. untuk menjadi satu dengan kami, Yes. untuk kami menerima kepastian Amin. bahwa segala sesuatu itu sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, sampai kami menerima sepenuhnya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau berjalan dalam pengertian kami yang baru. Kami tidak mau memakai tubuh kami, usaha kami, pikiran kami yang selogis apapun. Tetapi kami mau bergantung pada kebenaran-Mu, karena bila kebenaran-Mu yang disampaikan oleh Roh Kudus, Engkau menjamin semuanya itu. Dan apa yang Kau jamin, tidak akan ada yang bisa membatalkan. Bahkan tidak ada yang bisa merusak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan untuk siang hari ini Tuhan, kami menerima semua berkat-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang memberkati kami, memulihkan hidup kami, keluarga kami, anak kami, pasangan hidup kami, seluruh keluarga besar kami menerima kasih-Mu, menerima belas kasihan-Mu, menerima kasih karunia-Mu. Dan kami melihat kemuliaan-Mu dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat kita berkata, Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.